Irani Asifa dan teman saya Iqbal. Kami murid dari SMPN 13 Penajam Pasir Utara. Izin untuk mewawancarai Bapak terkait isu yang kami angkat, yaitu Karang Taruna. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Tridaya. Sebenarnya apa tujuan dibentuknya Karang Taruna, Pak? Karang Taruna di Desa Bangun Mulya dulu sering orang menyebut itu Bangun Mulya Putra. Karang Taruna, Bangun Mulya Putra. Itu tujuannya sebenarnya awalnya itu hanya pengen mengaktifkan anak-anak yang olahraga, karena di Bangun Mulya itu dulu banyak anak-anak yang bermain sepak bola, bermain voli itu tidak terorganisir, sehingga kami merasa perlu kemudian mengkoordinir mereka. Jadi tujuannya sebenarnya hanya ingin ya mengkoordinir mereka di dalam olahraga sepak bola dan bola voli pada saat itu. Awalnya kita seperti itu. Bapak menjabat sebagai anggota Karang Taruna sejak kapan, Pak? Sudah lama ya. Saya menjabat di tahun 2000. Tahun 2000. Mungkin kalian belum lahir kali ya. Sampai 2010. 10 tahun saya menjabat Karang Taruna Desa Bangun Mulya. Apa motivasi Bapak sehingga mau mencalonkan diri sebagai anggota Karang Taruna? Motivasi saya sebenarnya pada saat itu saya pengen olahraga, karena memang kami bidangnya pada saat itu olahraga sepak bola dan bola voli. Saya pengen olahraga di Bangun Mulya itu, terutama sepak bola dan bola voli itu maju gitu ya. Jadi kalau ada turnamen, kemudian dia ikut, kemudian bisa juara, kemudian anak-anaknya, pemain-pemainnya bisa masuk ke dalam tim-tim yang termasuk unggulan di PPU. Itu motivasi kami sebenarnya awalnya seperti itu. Calon ketua Karang Taruna dipilih dari desa atau mencalonkan diri sebagai individu? Dulu Desa Bangun Mulya belum berdiri ya, pada saat itu masih masuk Kelurahan Waru, sehingga Karang Taruna itu ceritanya sebenarnya ilegal. Kenapa ilegal? Karena Karang Taruna Kelurahan Waru ya Karang Taruna milik di Waru sini. Sementara di Bangun Mulya itu sebenarnya hanya sekelompok pemuda, makanya namanya pada saat itu adalah Persatuan Pemuda Bangun Mulya Putra, karena Karang Taruna itu hanya ada satu desa, satu Karang Taruna, atau satu kelurahan, satu Karang Taruna. Sementara di Kelurahan Waru sudah ada, makanya kami pada saat itu ya hanya Persatuan Pemuda saja gitu. Kemudian kalau terkait dengan kepengurusan dan ketua, itu kami dulu belum ada pemilihan voting begitu, belum ada. Hanya aklamasi misalnya dari kelompok sepak bola terkumpul berapa orang, dari kelompok voli terkumpul berapa orang, kemudian diskusi di sana siapa yang paling pantas. Jadi bahasanya pada saat itu belum ada pemilihan voting, pemilihan menggunakan suara terbanyak, belum ada. Masih ditunjuk. Saya itu 3 kali terpilih sebagai ketua Karang Taruna itu hanya atas tunjukan, tetapi tunjukan itu semua yang ada di sana tidak ada yang komplain, artinya tidak ada yang protes gitu, artinya tidak ada yang menolak saya sebagai ketua. Jadi pada saat itu memang belum ada pemilihan secara seperti orang demokrasi menggunakan kotak suara dan sebagainya, belum ada pada saat itu. Siapa yang mengurus segala persiapan pemilu Karang Taruna, Pak? Pada saat itu kita ada ceritanya kelompok kecil lah, ada kelompok kecil, kemudian dia mengumpulkan data-data mulai dari anggotanya berapa, itu kan ada sepak bola dan voli pada saat itu ya, anggotanya berapa, kemudian ditentukan waktu yang akan dipakai atau waktu yang pas untuk mereka bertemu, karena kan rata-rata mereka juga punya kesibukan, jadi waktu yang digunakan itu tidak bisa siang, mereka pasti menggunakan waktu malam hari pada saat yang bekerja sudah pulang bekerja, yang sekolah sudah pulang sekolah. Jadi itu sudah dipersiapkan mulai dari jumlah anggota, kemudian punya hak suara atau tidak, kemudian karena pada saat itu belum ada kotak suara, sehingga hanya berdasarkan tunjuk angkat tangan gitu saja. Jadi persiapannya pada saat itu masih persiapan yang sifatnya sederhana sekali.
Siapa saja yang berhak menjadi pemilih di pemilihan anggota Karang Taruna? Ya, kami di Karang Taruna ada kartu anggota. Jadi bahasanya siapa yang mendaftar sebagai peserta atau menjadi anggota itu ada daftar namanya. Dan itu oleh sekretaris itu dihitung, kemudian didata siapa namanya, alamatnya di mana, kemudian dia anggota sebagai apa kan gitu kan, sepak bola atau di bola voli pada saat itu. Oke, boleh. Untuk menjadi anggota Karang Taruna sebenarnya simpel ya pada saat itu. Tidak ada syarat khusus ya. Yang penting dia mendaftar secara langsung pada pengurus atau sekretaris, Mas atau Pak, saya ingin mendaftar Karang. Setelah itu didata. Tidak ada formulir, pada saat itu belum ada formulir untuk pendaftaran. Kemudian didata, setelah didata kemudian ada kartu anggota dia. Jadi belum ada formulir pendaftaran pada saat itu, belum ada. Apa visi Bapak sebagai anggota Karang Taruna? Sebagai Karang Taruna ya visi saya pada saat itu awalnya hanya ingin memajukan olahraga di Desa Bangunmulya. Tetapi begitu satu periode, dua periode, tiga periode, ternyata visi itu mengembang ya. Jadi Karang Taruna Desa Bangunmulya itu mengajukan proposal untuk pemekaran desa. Jadi Desa Bangunmulya itu terbentuk, itu proposal pemekarannya dari Karang Taruna ceritanya. Sebenarnya bukan Karang Taruna tapi Persatuan Pemuda, dan itu yang kemudian bisa diakomodir dari pihak kabupaten. Pada saat itu kan kita masih masuk Kabupaten Pasir ya, belum PPU belum mekar ya. Nah, kemudian itu kita ajukan ke sana dan bisa disetujui itu ya karena dari itu. Jadi visinya awalnya hanya pengen mengembangkan olahraga, ternyata kemudian di akhirnya adalah kita mengajukan proposal untuk pemekaran Desa Bangunmulya. Jadi visinya ke sana. Apa misi Bapak sebagai anggota Karang Taruna? Misi yang saya bawa adalah kita pengen merangkul semua pemuda itu dalam konteks kegiatan-kegiatan yang positif ya. Awalnya kita olahraga, tetapi kemudian berkembang menjadi kepada ke arah keterampilan anak. Ya. Karena saya 3 periode itu memang awalnya baru olahraga, kemudian berikutnya lagi kan dulu Bangunmulya ada juga grup band ya. Kalau tidak salah apa Labrang namanya ya, itu juga dari kami. Jadi ada anak-anak yang punya skill main musik, kemudian membentuk kelompok, kemudian dia awalnya sebenarnya hanya otodidak dari petik-petik gitar, kemudian bisa bermain dengan teman. Itu yang kita lakukan. Pada prinsipnya kami itu merangkul semua pihak. Jadi anak ini karakternya apa, anak ini olahraganya apa, anak ini keterampilannya apa. Itu kemudian kita gabung dalam sebuah organisasi. Jadi semua bisa kegiatan mereka bisa dirangkul, bisa kita ikat dalam satu wadah namanya ya Karang Taruna Desa Bangunmulya. Boleh. Apakah paralitas aktif sekretaris sudah ada dari usia orang tua atau melalui proses seleksi? Untuk pengurus kita tidak mengadakan seleksi pada saat itu. Saya sebagai ketua itu pada saat itu rapat pemilihan ketua itu diberi kewenangan. Pak Tri kalau sudah kepilih, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang jadi sekretaris, terserah dipilih. Artinya diserahkan pada ketua pada saat itu. Sehingga saya memilih juga anak-anak atau orang-orang yang bisa bekerja. Itu juga sekaligus saya membuat kaderisasi. Jadi anak yang memang rajin menulis itu kita serahkan sebagai sekretaris. Kemudian yang biasa berbelanja, kemudian dia bisa menghitung itu kita jadikan bendahara. Kemudian nanti di seksi tertentu atau bagian-bagian tertentu atau koordinator apa kita pilih ke sana. Jadi pada saat itu belum ada pemilihan, tetapi langsung dipilih dari ketuanya. Berapa lama masa jabatan yang diemban oleh anggota Karang Taruna, Pak? Saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna itu 3 periode. Satu periodenya 3 tahun, 2000 sampai 2003, kemudian 2004
sampai 2007 ya, kemudian 2008 sampai 2010, jadi 3 tahun. Tiga periode ya, tiga periode. Kesan dan pesan yang bisa disampaikan selama menjabat menjadi anggota Karang Taruna. Ya, saya sangat puas ya, artinya bangga lah dengan anak-anak Bangunmulya itu, dengan adanya Karang Taruna itu kegiatan mereka yang ke arah negatif kurang relatif, bisa juga dikatakan tidak ada, karena mereka sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang hobinya musik ya musik, yang hobinya olahraga sepak bola. Jadi kegiatan mereka tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga saya merasa terkesan sekali itu bisa terwujud ya, meskipun pasang surutnya sebuah organisasi itu ada. Jadi kalau anak-anak kalian semua dulu pernah ada pemain top gitu ya, sekarang kurang lagi, barangkali mungkin ya organisasi yang sekarang prioritasnya sudah sedikit berbeda. Jadi kalau dulu pemain voli itu betul-betul menjadi idolanya desa, bahkan sejak mulai dari SMP itu ada olahraga yang voli mini, ada sepak bola mini, ada SSB itu pada saat itu belum ada ya, tapi kelompok sepak bola mini itu sudah ada. Jadi saya sangat terkesan dengan kegiatan-kegiatan anak-anak muda pada saat itu. Oh ya, boleh. Bagaimana cara mengembangkan Karang Taruna? Karang Taruna itu dikembangkan didasarkan pada bakat dan minat anggota. Jadi bagaimana kita mau membuat Karang Taruna atau kelompok apapun itu dilihat dari seluruh anggota yang ada, dari karakter masing-masing anggota itu apa. Jadi pada saat itu yang banyak muncul adalah kegiatan olahraga. Anak-anak sepak bola setiap sore dia main, lapangan itu ramai, kemudian voli juga begitu, sehingga saya mengambil inisiatif untuk teman-teman atau anggota Karang Taruna itu kegiatannya ke arah sana. Jadi kiat-kiat kita ya merangkul semua pihak, semua anggota, kita salurkan dalam sebuah kegiatan, dan kegiatan mereka yang positif langsung kita ikat dalam sebuah Karang Taruna. Jadi kegiatan apapun dia atas nama Karang Taruna. Pak, saya ingin bertanya, Boleh. tujuan didirikan Karang Taruna? Tujuan didirikan Karang Taruna pada saat itu adalah ingin memajukan olahraga, karena pada saat itu adalah kegiatan olahraga yang paling banyak. Kemudian setelah itu berubah menjadi karena memang keinginan anggota, berubah menjadi mendirikan Desa Bangunmulya, karena Desa Bangunmulya itu terbentuk dari proposal yang dibuat oleh Karang Taruna. Boleh. Karang Taruna dibubarkan setelah berakhir masa kepengurusan. Jadi Karang Taruna bukan bubar dalam arti bubar terus tidak. Karang Taruna itu bubar sesuai dengan aturan organisasi. Jadi organisasinya masa kerjanya 3 tahun, setelah 3 tahun ya bubar. Bubar dalam arti dibubarkan tapi kemudian dibentuk kembali. Jadi kepengurusannya selalu berganti. Jadi setelah 2010 ya mungkin sudah ada lagi yang ngurusin. Saya sendiri sudah konsentrasi di tugas saya sebagai guru. Kemudian saya pada saat itu juga 2010 sudah berumah tangga, sehingga kegiatan-kegiatan olahraga kita serahkan kepada anak-anak muda yang lain. Jadi pada saat itu, jadi Karang Taruna itu dibubarkan karena memang aturan organisasi setiap 3 tahun bubar, tapi dibentuk lagi, bubar dibentuk lagi, begitu. Sampai saat ini masih ada Karang Taruna Desa Bangunmulya. Pak, saya ingin bertanya, Ya. apa manfaat dalam lingkungan masyarakat? Manfaatnya di lingkungan masyarakat kalau kegiatan olahraga itu banyak ya. Misalnya Agustusan. Kegiatan anak-anak muda ini kan energinya lebih. Cari bambu untuk embul-embul. Nah, misalnya gotong royong memperbaiki jembatan, gotong royong kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu banyak didukung oleh anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda mereka belum punya biaya, dia hanya punya tenaga. Artinya kalau masyarakat
pengen sumbangan, kemudian anak muda yang mengerjakan, itu yang paling sering kita lakukan pada saat itu, hal-hal semacam itu. Jadi warga yang gotong royong itu warga yang konsumsinya membangun apa itu uangnya dari warga, tetapi anak muda yang mengerjakan itu biasanya begitu. Kami yang kita lakukan pada saat itu seperti itu. Oke, boleh. Apakah karang taruna terdapat dalam tata aturan atau undang-undang negara? Ada, tetapi saya sendiri lupa ya hal yang mengatur itu, apakah peraturan presiden ataukah peraturan menteri atau apa, saya lupa. Tetapi di dalam strukturnya kantor desa itu ada di sana organisasi yang namanya Karang Taruna. Di Kalurahan juga ada. Tetapi ya karena sudah sangat lama, dasar hukum itu saya lupa. Anak-anak nanti bisa cari browsing ya di internet ya. Dasarnya Karang Taruna dibentuk itu dasarnya apa? Itu ada. Tapi saya sendiri lupa itu. Pak, saya ingin bertanya. Boleh. Apakah ada permasalahan yang sering muncul di Karang Taruna? Ya, permasalahan banyak. Namanya anak-anak muda itu kadang-kadang emosinya tinggi, sering berselisih, bahkan berkelahi kadang-kadang dengan kelompok lain. Tetapi kalau kita bisa memanage konflik mereka, itu tidak terjadi. Kemudian kalau kami dulu di sepak bola itu kan pemain itu ada yang pemain inti, ada juga yang pemain cadangan gitu ya. Anak-anak yang biasanya mainnya di cadangan, dia kadang ngambek, besok lagi sudah tidak mau latihan, besok lagi tidak mau, itu kan kadang-kadang permasalahan gitu. Tetapi ya itu bisa kita selesaikan dengan pada saat-saat tertentu dia dimainkan kan gitu. Memang kalau permasalahan dalam Karang Taruna ya sebenarnya ada saja, tetapi kan kita sebagai ketua Karang Taruna harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Artinya penyelesaian antar anggota kita damaikan. Kalau penyelesaian dia menyalahi prosedur, ya kita harus disiplinkan dia. Kalau memang dia pelanggarannya berat, dia harus dikeluarkan dari anggota, ya kita keluarkan. Tetapi apa yang kita lakukan selama ini belum pernah saya mengeluarkan anggota Karang Taruna dikeluarkan, itu belum pernah ada. Karena memang selama ini yang kita bimbing, yang kita bina, ya alhamdulillah anaknya tidak ada yang sampai separah itu. Sebelum kita akhiri, bolehkah Bapak mencontohkan alur atau proses pemilihan anggota Karang Taruna? Oke ya. Pada saat itu belum seperti saat sekarang ini ya. Pemilihan Karang Taruna itu masih sangat sederhana pada saat itu. Jadi ada kelompok kecil panitia yang menginisiasi untuk pembentukan, kemudian setelah dikumpulkan, kemudian orang-orang yang dipandang layak untuk menjadi ketua itu diundang. Namanya Karang Taruna pada saat itu adalah organisasi yang sifatnya sukarela. Jarang orang mau menjadi ketua Karang Taruna karena memang itu kegiatan dan tidak ada dananya sama sekali. Artinya orang yang bekerja di situ sebagai ketua itu bukan mendapatkan hasil, tetapi pasti mengeluarkan biaya, sehingga jarang orang yang diundang itu tidak datang, atau mungkin datang tetapi pada saat terpilih dia tidak mau, karena memang Karang Taruna pada saat itu tidak ada biaya, tidak ada anggarannya, bahkan anggota pun tidak ada menarik biaya dari anggota juga tidak ada, sehingga kita terkait dengan keuangan itu hanya donatur dan sukarela, sehingga alur dari pemilihan kepengurusan itu sangat simpel sekali. Jadi kelompok kecil membentuk dari kelompok kecil yang terbentuk tadi mengumpulkan berapa orang yang berhak memilih, kemudian berapa orang yang kira-kira layak menjadi ketua, kemudian diadakan rapat, kemudian terjadilah nanti mekanisme musyawarah itu seperti apa. Tetapi pada saat itu tidak menggunakan suara terbanyak, hanya mengandalkan musyawarah mufakat. Jadi siapa yang terpilih yang paling cocok, misalnya si A, oh iya ya setuju. Jadi sudah pada saat itu. Kemudian siapa yang mendampingi, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, ya yang ketua itulah yang memimpin. Jadi itu alurnya simpel sekali pada saat itu. Belum seperti sekarang.
Terima kasih Pak atas penjelasannya dan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Maaf jika kami ada salah kata, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya kami didatangi. Kemudian ini juga merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwa kegiatan-kegiatan di level masyarakat itu sebenarnya sangat bermanfaat. Apalagi kalian itu generasi muda yang kegiatannya pasti akan menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan negara suatu saat nanti. Terima kasih juga kami jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kami jujur datang juga baru saja dan kalian sudah datang duluan dan saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya termasuk tenaga-tenaga saya yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kita foto bersama dulu. Oh boleh. Boleh. Di sini aja juga boleh Pak, di luar juga boleh. Oke, cek ini di rekaman SD 05 Pak Tri. Oke.